haram bagi kita, tidak boleh bagi kita meniru apa yang sudah dilakukan oleh mereka para ulama-ulama Yahudi. Meyakini atau mengimani sebagian isi kitab Taurat dan kufur atau tidak percaya sama sebagian isi lainnya. Kita wajib yakin dan kita wajib beriman kepada semua isi Al-Quran. Yang mereka sembunyikan, yang mereka hilangkan, itu adalah sesuatu yang pokok, yang mendasar. Salah satunya adalah tentang kebenaran Rasulullah. Bagaimana mungkin manusia bisa menerima satu ajaran di mana tokoh pembawa ajaran itu disembunyikan? Ini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita sekarang masuk di Al-Baqarah 175, nggih. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Ulaika alladzina, adapun mereka orang-orang yang, ini 175 surat Al-Baqarah. Pada ayat sebelumnya dijelaskan innal ladzina yaktumuna ma nazzalallah. Jadi ulaika ini adalah mereka yang menyembunyikan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Di sini secara spesifik, secara tekstual, secara yang tertulis, maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran, yang menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah yang sudah ada di kitab Taurat. Sudah ada di kitab Taurat, disembunyikan. Keterangan tentang Rasulullah itu sudah ada, bahkan di kitab Taurat pun sudah ada, tapi mereka sembunyikan. Tujuannya kenapa? Karena kalau sampai isi dari kitab Taurat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Rasulullah itu diketahui oleh umat, utamanya umat Yahudi, nah, para tokoh Yahudi ini akan kehilangan power, merasa kehilangan kedudukan, bahkan penghasilan. Makanya disembunyikan. Ini ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Adapun mereka orang-orang yang istarau,
membeli. Bisa kita juga maknain menukar. Istarawud dolalata, membeli kesesatan, bil huda, dengan hidayah atau petunjuk. Wal adzaba, juga membeli siksaan, menukar siksaan, bil maghfirati, dengan ampunan. Fama asbarahum alan nar. Fama asbarahum, maka betapa sabarnya mereka. Ini bahasa majas. Maksudnya betapa nekatnya mereka, betapa beraninya mereka. Itu maksudnya. Fama asbarahum alan nar. Betapa nekatnya, betapa beraninya mereka pada api neraka. Mereka tukar petunjuk dengan kesesatan. Mereka tukar maghfirah, ampunan, dengan siksaan. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika, adapun mereka, ba'u, menjual atau menukar, al-huda, pada hidayah atau petunjuk. Wastaru, dan membeli. Siapa mereka? Ad-dolalata, pada kesesatan. Mereka sudah mendapatkan hidayah atau petunjuk, mereka jual, dan mereka malah membeli kesesatan. Ditukar oleh mereka kebaikan dengan kejelekan, ampunan dengan siksa. Itu maksudnya. Wal adzaba bil maghfirati. Ba'u, menjual atau menukar siapa mereka? Alladzina al maghfirata, pada ampunan. Wastaru, dan membeli siapa mereka? Alladzina al adzaba, pada siksaan. Fama asbarahum alan nar. Fa'ajibu ayuhan nas. Fa'ajibu, maka kagetlah kalian, terkejutlah kalian, ayuhan nas, wahai umat manusia sekalian. Kagetlah kamu, terkejutlah kamu. Kaget dari apa? Min sabri haula, dari kesabaran mereka itu, alan nari, atas api neraka, yaumal kiamati, kelak pada hari kiamat. Dan kesabaran mereka juga, watuli maksihim, atas lamanya mereka tinggal, fiha, di dalam an-nar. Wahwa, dan adapun hal yang demikian itu, uslubun balagiyun, ialah uslub atau gaya bahasa balagiyun. Yang balagi, atau saya sebutkan tadi, ini adalah model atau gaya bahasa atau majas gitu. Ro'i'in, yang bagus. Yadullu ala syiddati adzabihim. Yadullu, yang menunjukkan apa uslub balagiyin ro'iin ini, ala syiddati adzabihim, menunjukkan atas dahsyatnya siksaan mereka, wadawamihi, dan
kekalnya adab. Jadi istilah kalau ditanya secara bahasa, siapakah yang paling sabar? Yang paling sabar pada api neraka itu di sini diistilahkan, ini secara tekstual, fama asbarahum 'alan nar, maka betapa sabarnya mereka orang-orang Yahudi itu 'alan nar, atas siksa neraka. Seolah-olah kalimat sabar itu di sini kata yang bagus. Enggak, itu cuman majas. Itu majas saja. Kalau kalian mau bikin anekdot, ayo siapakah yang paling sabar yang dipuji di dalam Al-Quran? Adalah orang-orang Yahudi. Tapi ini majas. Kalau yang nggak paham ini majas, nanti dikira, mereka itu berarti kalau menukar kesesatan, menukar kebaikan dengan kesesatan, itu orang yang paling sabar. Menukar sekolah, waktunya sekolah, dengan sembunyi di kamar tidur, itu adalah orang yang paling sabar. Bukan, itu majasi. Apa? Majazi. Istilah bahasa Indonesianya apa kalian itu? Metafora. Dzalika bi annallaha, dzalika, yang demikian itu, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, nazzala, telah menurunkan, siapa Allah, al-kitaba, pada kitab, bil haqqi, dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, dan adapun orang-orang yang berselisih, orang-orang yang ikhtilaf, berbeda. Dalam riwayat hadis, dalam riwayat tafsir lain, maksud dari ikhtalafu di sini adalah beriman kepada sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Itu termasuk juga makna dari ikhtalafu ini, mereka itu menyelewengkan isi kitab, merubah atau bahkan menghilangkan. Ini setiap malam Senin selalu kita baca keterangan di dalam Berjanji itu tentang seorang anak yang melihat bahwa bapaknya itu seorang kiai Yahudi menyembunyikan salah satu isi kitab di dalam Taurat. Setelah anaknya ini besar, melihat apa yang disembunyikan setelah bapaknya mati. Setelah dicek, ternyata yang disembunyikan itu adalah lembaran yang berisi tentang keterangan Rasulullah. Tuh. Ini maksudnya, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu fil kitab, berselisih, berbeda, menyembunyikan, percaya kepada sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian yang lain, itu lafi shiqaqim ba'id, lafi shiqaq, sungguh berada dalam, shiqaq itu perpecahan atau perselisihan, ba'idin, yang jauh, maksudnya jauh dari kebenaran. Jadi orang-orang yang ikhtalafu fil kitab, percaya pada sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian yang lain, merubah isi kitab atau menyelewengkan isi kitab atau bahkan menghilangkan, mereka itu sudah tidak bisa lagi dijadikan patokan karena posisi mereka sudah sangat jauh dari kebenaran. Secara tekstual ini berlaku atau menjurus kepada orang-orang Yahudi
pada kiai-kiai Yahudi yang melakukan hal tersebut pada isi kitab Taurat. Tapi secara kontekstual, secara umum, ini juga berlaku bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh umat Islam utamanya, dalam menyikapi kitabnya, yakni Al-Quran. Perhatikan, santri Al-Munawariyah rahimakumullah. Lihat, pegang ini, camkan ini, fahamin ini. Haram bagi kita, tidak boleh bagi kita meniru apa yang sudah dilakukan oleh mereka para ulama-ulama Yahudi. Meyakini atau mengimani sebagian isi kitab Taurat dan kufur atau tidak percaya sama sebagian isi lainnya. Kita wajib yakin dan kita wajib beriman kepada semua isi Al-Quran. Kalau ada satu ajaran, perhatikan, kalau ada satu pemahaman yang umpamanya meragukan kemurnian Al-Quran dengan hujah-hujah dan logika yang mungkin menakjubkan bagi kita. Perhatikan, kalau kalian umpamanya menemukan satu orang yang bisa memberikan satu logika pemahaman, ini kok begini, ini kok begini, sepertinya kan nggak sesuai, nggak kontekstual, nggak begini, maka nggak bisa dipakai. Ini sudah, Al-Quran ini isinya nggak semuanya benar, tidak semuanya identik. Ternyata ini begini, ternyata begini. Kalian terpengaruh dengan logika orang tersebut, maka percayalah, itu adalah hasil kerja setan untuk mengelabui akal kita. Langsung kita lakukan ajaran dan pemahamannya yang tersesat, bukan Al-Qur'annya yang salah. Fahimtum? Ya, sekarang kita ini ada di akhir zaman. Kita ada di akhir zaman. Salah satu tandanya, salah satu tanda Dajjal yang digambarkan oleh Rasulullah itu, Dajjal itu adalah sosok yang profesi utamanya adalah ad-dajjal, membolak-balikkan yang benar disebut salah, yang salah diupayakan bagaimana supaya kelihatan benar. Sekarang sudah mulai tanda-tandanya dengan kecanggihan teknologi dari AI, itu apapun bisa direkayasa. Nanti akan semakin canggih itu. Rasulullah mengatakan Dajjal itu nanti datang dengan membawa air dan api. Apa yang dikatakan air oleh Dajjal itu sebenarnya api. Dan apa yang dikatakan api oleh Dajjal itu sebenarnya air. Saking hebatnya Dajjal, itu bisa meyakinkan sebagian besar manusia, kecuali yang tetap beriman, kecuali yang tetap berada di jalan yang lurus. Dajjal itu bisa meyakinkan orang kalau air ini adalah api dan api adalah air. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Kalau sekarang, lihat, anak kecil saja itu bisa membedakan mana air dan mana api. Apalagi yang dewasa, apalagi yang sudah akalnya sudah main, bisa membedakan mana air dan api. Tapi nanti Dajjal itu salah satu kehebatannya, orang akan dibuat kabur mana api dan mana air. Sekarang ini kita masih kabur mana video asli, mana video hasil editan.
Kita masih kabur itu. Hanya orang-orang yang pandai IT saja yang memahami, oh ini editan, oh ini AI dan sebagainya. Kalau orang-orang tua, mbah-mbah kita sudah mungkin sulit. Loh iya, anak saya bisa terbang seperti Superman. Padahal itu cuma editan. Butuh kecanggihan khusus, butuh keahlian khusus untuk bisa memahami, oh ini editan, oh ini asli. Nanti akan sampai pada masanya, orang-orang itu bahkan tidak butuh kepintaran khusus. Ini kecanggihannya. Jadi Rasulullah membayangkan itu, api dan air, dua hal yang kontras. Sekarang ini, ya kalau antara membedakan mana wanita dan mana pria, itu mungkin secara umum kalau dinampakkan secara dohir tidak, tapi upaya begitu ada. Dalam minggu ini sekarang ini ramai media, ada kisah di Malang ini juga ada seorang wanita nikah dengan seorang suami yang ternyata si suaminya ini juga seorang wanita. Jadi sudah terjadi akad, untungnya masih nikah siri. Ternyata dua wanita menikah. Yang satunya berpenampilan pria. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dua-duanya ya nggak benar, nikahnya sudah pasti nggak sah. Hanya pengakuan dari si wanita asli, pengakuan dari si istri dan pengakuan dari si suami. Saya katakan suami di sini dalam tanda kutip. Mana yang benar wallahu alam, apa benar tidak tahu sebelumnya dan merasa tertipu atau bagaimana, itu bukan urusan kita. Yang jelas untuk membedakan antara wanita dan pria sekarang bisa, ada gak caranya? Itu sesuatu yang berlawanan, ada pria, ada wanita. Sudah mulai kelihatan sulit untuk membedakan. Tapi kalau api dan air, ini sesuatu yang sangat sulit. Kalau digabungkan, kalau lebih banyak airnya, apinya mati. Kalau lebih besar apinya, airnya sebelum sampai api sudah habis. Sama dengan minyak dan air tidak bisa disatukan. Ketika Gus Zulfan seusia kalian mondok, itu masih belum melihat kecanggihan seperti ini. Apalagi model HP begini. Dulu megang HP yang panjang itu saja sudah kelihatan keren sekali. Kalau sudah mau alasan biar bisa diizinin pulang mondok, liburan, atau biar diizinin pulang, ada telepon ke wartel, ya cari alasan sebagaimana kalian juga pintar bikin alasan itulah. Tapi caranya bukan informasi sekarang kita butuhkan, paling cepat besok atau 2 hari. Caranya apa? Telegram. Dulu ada istilah telegram. Untuk bayarnya telegram itu per kata. Semakin banyak kata akan semakin mahal. Kalau sekarang kita mau WA atau mau bikin kata, ribuan kata ya nggak apa-apa. Kalau dulu umpamanya ada informasi dari orang tua, kirim ke pondok dengan telegram, mohon maaf anak saya sakit, tolong izinkan. Nah gitu saja sudah. Itu sudah mahal sekali kata-kata seperti itu. Nah, beberapa puluh tahun kemudian saat ini mudah sekali teknologi. Dan saya yakin ketika kalian nanti posisi seperti Gus Zulfan, sudah puluhan tahun kalian sudah keluar dari pondok, akan melihat kecanggihan-kecanggihan yang dicatat. Bagaimana perkembangan tentang
penjelasan Rasulullah dari ciri-ciri Dajjal yang membolak-balikkan antara api dengan air. Kenapa kok dikasih contoh ini? Karena api dengan air adalah contoh yang sangat kontras, contoh yang sangat berlawanan, tapi bisa dicamburkan, bisa dibikin buyar, dibikin dibaurkan, sulit untuk dibedakan oleh manusia hasil dari rekayasa kecanggihan teknologi yang bernama Dajjal. Nanti mungkin pertama-tama dikenalkan melalui medsos. Ini bayangan saya sekarang. Wah, ada yang akan sekarang itu kita lihat sekali. Pokoknya kalau sesuatu yang sudah bersifat negatif atau yang bikin rusak, channelnya itu pasti akan laris manis. Gini boboten. Tapi kalau sudah channel tentang pengajian, sesuatu yang orang itu buka saja mungkin karena terpaksa, atau mungkin karena tidak tahu. Tapi kalau sudah sesuatu yang utamanya yang bersifat provokatif, sesuatu yang provokatif, wah itu langsung sudah menjadi perhatian. Nah, orang-orang atau umat manusia yang mudah terpengaruh seperti inilah sebagai tanda-tanda mereka para pengikut Dajjal. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin Allahumma. Isyaratan ilal adabi wad dalalati wan nar. Jadi syiqaqim ba'id di sini sebagai isyarat, sebagai pertanda ilal adabi menuju siksaan, wad dalalati dan pertanda kesesatan, wan nari dan neraka. Hum adapun mereka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, istahaku sangat pantas. Siapa mereka? Alladzina dalika, pada yang demikian itu. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'da an nazzalal kitaba bil haqqi, ba'da an nazzala, setelah menurunkan siapa Allah al-kitaba pada kitab, bil haqqi dengan benar, faqad ikhtalafu fi qiyamin, faqad ikhtalafu maka sungguh ikhtalafu berselisih, atau juga sebagaimana tafsiran ayat di atas, merubah, menyembunyikan siapa mereka fil qiyami, dalam dasar-dasar agama, wal usuli dan pokok-pokok agama. Yang mereka sembunyikan, yang mereka selewengkan, yang mereka rubah dari kebenaran di dalam kitab itu bukan sesuatu yang sepele, tapi yang mereka rubah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar atau pokok agama. Yang mereka rubah, yang mereka sembunyikan dari isi kitab tentang kebenaran itu bukan sesuatu yang sepele. Bukan umpamanya mengatakan tawaf itu bukan begini tapi begitu caranya, atau ketika melempar jumroh itu begini. Itu sesuatu yang penting tapi bukan yang mendasar. Yang mereka sembunyikan, yang mereka hilangkan itu adalah sesuatu yang pokok, yang mendasar. Salah satunya adalah tentang kebenaran Rasulullah. Bagaimana mungkin manusia bisa
menerima satu ajaran di mana tokoh pembawa ajaran itu disembunyikan. Ini maksudnya. Kita mengenal Allah tidak lain melalui Rasulullah. Allah tidak mungkin memperkenalkan zatnya kecuali melalui Rasulullah. Bahkan untuk memperkenalkan zat Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa saja, Allah menggunakan Rasulullah sebagai perantara. Dikatakanlah, kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Untuk memperkenalkan zat Allah yang Maha Esa saja menggunakan perantara, apalagi untuk memperkenalkan zat Allah, memperkenalkan sifat-sifat Allah. Ini maksudnya. Li'anna Allah Ta'ala ba'da an nazzala al-kitaba bil haqq faqad ikhtalafu fil qiyami wal usuli. Wahadihi, dan adapun yang demikian itu, hutun wasi'atun, ialah jurang yang luas, ialah jarak yang sangat luas sekali. Yaskutuna, jatuh siapa mereka, fiha, di dalam hut wasi'ah. Walau kanal khilafu fi umurin madiyatin, walau kana, andai saja, kana ada, al khilafu, apa perselisihan, apa sesuatu yang disembunyikan atau diselewengkan itu, fi umurin madiyatin, ialah dalam perkara-perkara materi atau perkara-perkara yang sepele, bisa juga begitu. Lawasi al-basharu ayyuslihu, lawasi'a, niscaya bisa, niscaya mampu, al-basharu, siapa orang-orang, ayyuslihu, mampu pada akan memperbaiki, mampu memperbaiki siapa bashar, hu pada khilaf, hu pada khilaf, fima, di dalam ma barang, bainahum, di antara mereka. Walakinna al-khilaf, akan tetapi perselisihan itu, fil qiyami wal aqaidi, terjadi dalam dasar-dasar agama dan akidah-akidah. Lidah, oleh karena itulah, fa inna suqqatal khilafi, bahwasanya jarak perselisihan itu, fiha, di dalam al-qiyami wal aqaid, wasi'atun, ialah luas. Maksudnya jauh dari kebenaran, tidak mungkin bisa sampai kebenaran dalam perselisihan itu. Ini yang dimaksud kalau umpamanya yang diselewengin itu hal-hal kecil, maka nanti manusia pasti dengan akalnya akan bisa memahami itu. Itu maksudnya. Santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Sekali lagi, ini menjadi satu pelajaran. Menjadi satu pelajaran bagaimana orang-orang Yahudi yang merubah sebagian isi kitab Taurat, yang mengimani sebagian isinya,
dan kufur pada sebagian lain itu dilaknat dan mendapatkan kecaman yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tentu ini juga berlaku bagi kita umat Islam yang memperlakukan Al-Quran sebagai mereka memperlakukan kitab mereka. Kita wajib mengimani Al-Quran seutuhnya. Kalau umpama ada sesuatu yang mungkin ketika kita sudah merasa pandai, sudah S2, S3 atau profesor, kemudian ada sesuatu yang bagi kita tidak pas di dalam Al-Quran, baik secara kata atau kalimat atau isi, yakinlah bahwa bukan Al-Quran yang salah, tapi yang masih belum nutut untuk pemahaman itu adalah akal kita. Akal kita yang masih belum nutut. Jangan sampai ada pikiran Al-Qurannya ini nggak benar atau sudah bukan masanya lagi Al-Quran ini. Naudzubillah. Al-Quran adalah kitab yang berlaku sepanjang zaman sampai nanti hari kiamat. Al-Quran akan menjadi satu-satunya kitab yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa dan mendapatkan anugerah terus mempercayai dan mengimani Quran. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.